Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan wa 'allama bil qalami ma lam ya'lam, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman Nabi Islam. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para ustadz wal ustazah, yang saya hormati para dewan guru, yang saya hormati para hadirin wal hadirat, yang saya sayangi para santri dan santriati Pondok Pesantren Darul Amir, yang saya muliakan ayahanda mudir beserta keluarga. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul amalan yang tidak terputus pahalanya. Saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah, Jumat merupakan hari yang agung. Disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Sayyidul Ayyam. Berbeda dengan kalender Masehi yang memulai hari baru saat tengah malam dan kalender Hijriah yang memulai hari baru saat maghrib tiba. Rasulullah bersabda, "Khairu yawmin tala'at alaihi syamsu yawmil jumu'ah. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'ah illa fi yaumil jumu'ah." Yang artinya, hari yang paling baik saat terbitnya matahari adalah hari Jumat. Pada hari tersebut Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga, Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Sebagian amalan yang disunahkan di hari Jumat bisa dikerjakan di malam Jumat. Ini dia yang dimaksud dengan amalan sunnah di hari Jumat. Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ah ada lahu minan nuri ma bainal jumu'atan. Artinya, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan diterangi oleh cahaya di antara dua Jumat. Saudara-saudari, amalan sunnah lainnya amalan sunnah lainnya yang harus kita amalkan setiap hari Jumat ialah membaca salawat. Bahkan Rasulullah menganjurkan berbanyaklah membaca salawat. Di antara keutamaan membaca salawat adalah sebagaimana yang diterangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, bahwa Muslim yang paling banyak membaca salawat kelak akan menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah di surga nanti. Saudara-saudari, itulah keutamaan hari Jumat yang harus kita amalkan setiap hari Jumat. Kalau bukan kita yang mengamalkannya, siapa lagi wahai bapak-bapak, ibu-ibu? Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang keutamaan hari Jumat. Saya teringat dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min thalathatin min sadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'u lah. Jika anak Nabi Muhammad meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang selalu mendoakannya. Allah menciptakan manusia untuk dapat beribadah kepadanya. Segala takdir apapun yang kelak akan terjadi telah Allah susun rapi pada setiap takdir hambanya. Entah kapan maut akan menjemput, kita tidak ada yang mengetahuinya. Segala urusan di dunia kita tidak ada yang mengetahuinya. Segala apa yang kita perjuangkan di dunia tidak akan berlanjut lagi kecuali 3 amalan manusia. Pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah akan terus mengalir pahalanya walau kita sudah meninggal dunia. Mewakafkan sesuatu yang kita miliki untuk kepentingan bersama, kepentingan umat, dan tanpa mengharapkan imbalan apapun.
bersedekah sebagian harta di jalan Allah, bersedekah kepada anak yatim, kaum du'afa, dan kepada siapapun yang membutuhkan bantuan, baik berupa barang maupun harta. Selama barang dan tempat yang kita sedekahkan itu masih digunakan, maka selama itu pula pahalanya akan terus mengalir, walau kita sudah tertidur untuk selamanya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang tidak hanya milik kita sendiri, ilmu yang tidak hanya mengisi-isi kepala kita sendiri, ilmu yang senantiasa kita transfer kepada orang lain, kapanpun, dimanapun, selama ilmu itu masih berguna untuk sesama, maka selama itu pula pahalanya akan terus mengalir hingga di kemudian hari. Bagaimana jika ilmu yang kita bagi kepada orang lain dibagi lagi kepada generasi berikutnya? Maka semakin mengalirlah pahalanya, bukan semakin habis karena dibagi. Masya Allah, kuasa Allah begitu besar dalam kehidupan manusia. Bahkan saat manusia sudah dipanggil untuk kembali saja masih disiapkan amalan-amalan yang akan terus mengalir pahalanya. Yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakannya, anak soleh yang selalu berbakti kepada kedua orang tua, anak soleh yang selalu mendoakan ayah ibunya, baik selama hidupnya, terlebih-lebihnya setelah tiada. Selama doa itu masih dipanjatkan, maka selama itu pula pahalanya akan terus mengalir. Ini dia, betapa perlunya kita mendidik anak secara islami, menanamkan akidah sejak dini, dan membimbing anak menjadi generasi yang Qur'ani. Karena dibalik kebanggaan tersebut mempunyai anak yang patuh, takwa, dan soleh-soleha. Ternyata amal ibadah yang selalu dilakukan oleh anak tersebut selalu dipanjatkan kepada kedua orang tuanya. Doa anak soleh yang ikhlas, tulus, dan selalu dipanjatkan kepada kedua orang tuanya merupakan kebanggaan luar biasa bagi kedua orang tuanya. Betul apa betul? Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.